Di ruang tengah, Aska berdiri di atas panggung lalu mengambil mikrofon dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun putri sematawayangku, Rachel Setar. Terima kasih kepada para tamu yang telah datang dan menghadiri pesta ulang tahun putriku. Sebagai seorang ayah, aku tidak menginginkan hal yang muluk-muluk. Aku hanya ingin putriku sehat dan bahagia dalam seumur hidupnya. Selamat ulang tahun, Rachel." Rachel melangkah ke atas panggung dengan tersenyum dan memeluk Aska. "Terima kasih, Papa. Terima kasih kepada semua tamu yang sudah hadir di pesta ulang tahun aku." Begitu dia selesai berbicara, lalu terdengar suara tepuk tangan yang bergemuruh di bawah panggung. Di saat yang sama, tiba-tiba mata Aska membeku dan jari-jarinya menunjuk ke pintu dengan tatapan ngeri. Semua tamu tidak mengerti mengapa ekspresi Aska tiba-tiba berubah. Jadi secara refleks mereka semua menoleh mengikuti arah jari yang ditunjuk oleh Aska. Di depan pintu tampak Marsha yang berdiri dengan wajah bingung. Dia tampak cemas dan terburu-buru karena dihentikan sejenak di depan pintu oleh para pengawal tadi. Begitu masuk ke dalam, dia melihat Aska yang berdiri di atas panggung sambil menunjuk ke arahnya dengan ngeri dan penuh amarah. Tidak hanya Aska, tetapi semua orang menoleh untuk melihatnya, dan wajah mereka semua tampak tegang seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Pada awalnya, Marsha tidak mengerti sampai dia mendengar suara mikrofon Aska yang jatuh ke lantai. Barulah dia teringat bahwa Aska sangat pantang dengan warna hitam. Dan sekujur tubuhnya serba hitam semua. Seketika itu juga wajah Marsha memucat dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana Aska bisa ada di negara ini? Lalu dia menunjuk kepadanya. "Tuan Besar Aska ada di sini hari ini, dan dia datang ke sini dengan pakaian serba hitam. Ini sih namanya sengaja mencari gara-gara, kan? Putri siapa itu? Keji sekali, meskipun dia tidak tahu bahwa orang-orang dari klan kuno paling pantang dengan warna hitam. Tetapi seharusnya dia juga tidak mengenakan pakaian serba hitam. Apa dia tidak tahu kalau pakaian hitam itu hanya dikenakan pada saat pemakaman? Ini bukan cari gara-gara, tetapi sengaja mau mengutuk mati orang." Tetapi ada beberapa sosialita yang mengenali Marsha karena pernah melihat Marsha yang sering bermain dengan Rachel. "Bukannya itu Marsha? Apa dia sudah gila? Dia benar-benar mengenakan pakaian serba hitam. Bukannya dia berhubungan baik dengan Rachel? Apa maksudnya dia memakai baju serba hitam? Apakah persaudaraan mereka itu hanya status saja? Aku benar-benar terkejut." Gila. Marsha pasti sudah gila. Aku dengar karena dia melakukan kesalahan. Jadi dia diusir untuk tinggal di kuil oleh papanya. Sepertinya karena kelamaan tinggal di kuil, jadi gila dia sekarang. Seluruh tubuh Marsha membeku, dia benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi. Tadinya dia mengira akan menjadi pusat perhatian semua orang, tetapi tak disangka dia malah dimaki dan dicemooh oleh semua orang. Untuk sesaat dia lupa bereaksi dan hanya berdiri saja di sana. Aska berdiri di atas panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang cukup lama. Dia menatap lurus ke Marsha dan benar-benar merasa sangat marah karena pakaian yang dikenakan oleh Marsha itu. Dia teringat akan bisnisnya yang gagal belakangan ini dan juga teringat akan pertunangan Rachel yang dibatalkan itu.
Untuk sementara otaknya tidak dapat berfungsi, matanya berputar dan dia jatuh dengan linglung. "Papa!" Rakel terkejut dan bergegas membopongnya. Sekelompok orang bergegas naik ke atas panggung dan sebagian orang ada yang menelpon ambulan. Situasinya sangat kacau untuk sementara waktu. Semua orang sangat panik. Hanya Rakel yang tampak bingung di wajahnya, tetapi diam-diam di dalam hatinya dia sangat bahagia. Tak disangka papanya benar-benar pingsan. Efeknya ini jauh lebih baik daripada apa yang dia bayangkan. Dia pikir papanya akan memaki tadinya. Rakel yang tidak ingin melihat wajah Alicia yang bingung sengaja membuat sebuah suara tertawa, jadi dia sama sekali tidak melihat ke arah Marsha. Jadi dia mengira yang datang itu adalah Alicia. Tetapi Aska masih saja belum bangun dan dikelilingi oleh banyak orang sehingga membuat Rakel benar-benar mulai khawatir. Papa, apa kau baik-baik saja?" Dia mengguncang Aska dengan kuat, tetapi Aska sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati saja. Dengan ngeri Rakel mundur 2 langkah dan setelah beberapa saat dia mendekatkan tangannya dengan gemetar ke hidung Aska untuk memeriksa nafasnya. 2 detik kemudian wajah Rakel langsung memucat. Dengan bodoh dia berkata, "Papa sudah meninggal." "Apa? Tuan besar sudah meninggal? Bagaimana bisa begitu? Di mana ambulannya? Sudah dipanggil?" Situasinya menjadi lebih kacau lagi untuk sementara waktu. Marsha lalu didorong ke lantai. "Pembunuh, kau telah membunuh Tuan Aska. Ikat dia, kirim dia ke penjara." Saat ini Rakel benar-benar mengabaikan Alicia. Dia benar-benar tercengang. Tadinya dia hanya ingin mempermalukan Alicia dan membuatnya seperti tidak tahu sopan santun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hal ini malah benar-benar akan membuat papanya sendiri meninggal. Dia tidak menginginkan ini. Dia benar-benar tidak ingin seperti ini. Meskipun keluarga Setar adalah keluarga terhormat sekarang, tetapi mereka tidak kaya. Di dalam generasinya sekarang, dia adalah gadis satu-satunya. Selain itu, tahun lalu mamanya telah meninggal karena sakit. Jika papanya juga meninggal seperti ini, maka pondasi keluarga Setar pasti akan hancur. Apalagi pertunangannya dengan Robert baru saja dibatalkan oleh keluarga Cruz. Sama sekali tidak ada jalan mundur. Begitu pondasinya runtuh, maka tembok-tembok keluarga Star pasti akan runtuh juga. Dan pada saat itu hari-hari baiknya juga pasti akan berakhir. Keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang semuanya menimpanya. Dia merasa putus asa dan marah. Tiba-tiba Rakel ingin sekali mencekik Alicia sampai mati. "Benar, bunuh dia." Alicia telah membuat papanya meninggal, jadi dia ingin Alicia membayar dengan nyawanya. Rakel benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia sudah tidak mempedulikan hukuman pembunuhan ataupun hukuman lainnya lagi. Dia hanya ingin membunuh Alicia. Saat ini juga tepat ketika Rakel bangkit berdiri dan baru saja akan mencari Alicia untuk membalaskan dendam papanya, tiba-tiba terdengar suara yang ringan dan jelas menembus kerumunan itu dan terdengar di telinganya. "Semuanya, minggirlah sedikit. Aku tahu sedikit tentang pertolongan pertama. Ambulan akan tiba beberapa saat lagi. Kita berpacu dengan waktu sekarang. Biarkan aku mencobanya dahulu." Rakel seakan disambar oleh petir saat mendengar suara ini. Suara ini kan suara Alicia. Beraninya dia mengatakan ingin menyelamatkan orang. Papa akan dibuat marah oleh dia. Rakel menoleh dan melihat Alicia.
Tetapi sedetik berikutnya dia melihat Alicia yang mengenakan gaun putih. Dia tidak mengenakan gaun malam hitam yang telah dia siapkan untuknya. Seluruh tubuhnya langsung lunglai. Bukankah seharusnya Alicia mengenakan gaun hitamnya itu? Kenapa dia malah mengenakan gaun putih? Dan kalau Alicia mengenakan gaun putih, lalu siapa tadi yang mengenakan gaun hitam sehingga membuat papanya marah? Rachel menatap kosong kepada gadis yang mengenakan gaun hitam. Itu yang sekarang dikelilingi oleh semua orang. Dia mendapati bahwa orang itu telah diikat dan tampak menyedihkan. Tapi samar-samar dia bisa melihat penampilan asli orang itu. Itu Marsha kan? Bagaimana mungkin itu Marsha? Jelas-jelas dia mengirim gaun itu kepada Alicia. Jadi, bukan Alicia yang membunuh Papa, tetapi sepupunya sendiri, Marsha. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Tepat ketika Rachel tidak bisa mempercayai penglihatan matanya itu, Alicia sudah berjalan ke arahnya. Alicia tiba saat Marsha masuk ke ruang tengah itu, jadi dia melihat seluruh kejadian di ruangan itu. Bersamaan dengan waktu, dia mendengus dengan dingin. Mau tak mau Alicia merasa ngeri juga dengan apa yang akan terjadi pada dirinya jika dia yang menjadi Marsha pada saat ini. Kalau saja dia tidak tiba-tiba teringat untuk menyelidiki riwayat keluarga Starr, maka orang yang akan disebut sebagai pembunuh oleh semua orang saat ini adalah dia. Tuduhan dan sebutan pembunuh ini tidak mudah dilepas. Memikirkan akan hal ini membuat Alicia menatap Rachel dengan tatapan yang lebih dingin. Apa yang ada dalam tatapan dinginnya itu adalah niat membunuh. Yang diinginkan Rachel adalah reputasinya hancurkan. Jadi dia akan membuat semuanya kembali kepada Rachel sendiri. Alicia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dengan baik. Jadi saat orang lain melihat sikap Alicia, mereka mengira bahwa Alicia hanya merasa simpati kepada Rachel. Alicia menepuk bahu Rachel yang sedang tertegun lalu dengan lembut berkata, "Rachel, tenanglah. Aku akan memberikan pertolongan pertama kepada Paman Aska. Biarkan aku mencobanya. Siapa tahu saja Paman Aska masih bisa diselamatkan." Rachel seakan tersadar kembali oleh ucapan Alicia. Dia langsung menepis tangan Alicia dengan jijik dan mengutuk dengan getir. "Dasar jalang, keluar dari rumahku." Sikap Rachel itu benar-benar membuat semua orang yang ada di sekitarnya menatapnya dan bertanya-tanya dengan heran. Gadis ini mengatakan bahwa dia akan memberikan pertolongan pertama kepada Aska dan menawarkan diri untuk menyelamatkan Aska. Tetapi ternyata balasan Rachel adalah sikap seperti itu. Sebenarnya dia ingin papanya tetap hidup atau meninggal. Tidak masalah kalau Marsha gila karena kelamaan tinggal di kuil. Tetapi apa Rachel juga sudah ikut gila? Apa dia ingin papanya lebih cepat meninggal sehingga dia bisa mewarisi harta keluarga Starr secepatnya? Ini benar-benar keji sekali. Ibu Ida yang tidak tahan melihat situasi ini langsung menangis dan menarik Rachel sambil berkata, "Nona besar, tolong sadarlah. Biarkan gadis ini mencobanya. Siapa tahu saja Tuan besar masih bisa diselamatkan." Orang-orang di sekitarnya juga merasa geram dan mereka semua berkata, "Iya Nona Rachel, keterlaluan sekali sikapmu itu. Jika kau seperti itu terus, hanya akan menyakiti papamu. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan papamu hari ini, maka kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini." "Benar sekali, dicoba kan tidak ada ruginya. Nona, cepat tolong kau periksa dan lihat apa Tuan Aska masih bisa diselamatkan."
Orang-orang di sekitarnya saling berbicara dengan menasihatinya sehingga membuat Rachel tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia gemetaran karena sangat marah. Saat ini dia hanya ingin menampar si jalang Alicia itu dengan kencang dan keras. Tetapi semua orang melihatnya seolah-olah dia sudah gila, jadi dia tidak berani melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melihat semua orang membawa Alicia seperti tamu terhormat dan mendekati Aska. Alicia benar-benar tahu tentang jebakannya itu, tetapi Aska tidak tahu apa-apa. Kalau tidak juga, dia tidak akan begitu marah sehingga pingsan atau meninggal seperti itu. Karena itu dalam hatinya dia memperlakukan Aska dengan tulus. Kesalahan anaknya tidak boleh dilemparkan kepada bapaknya yang tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Selain itu, dengan menyelamatkan Aska juga dapat membuat Alicia mendapatkan pijakan yang lebih kokoh di Kyoto. Dia sudah memikirkannya. Orang tua angkatnya ingin mempromosikan budaya pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi sayangnya mereka adalah orang barat sehingga tidak dapat membuka rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dengan menggunakan status tabib. Kalau nantinya dia sudah menyelamatkan Aska, maka dia dapat menggunakan situasi dan kesempatan ini untuk membuka rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di Kyoto. Dia akan mengurus semuanya dan membiarkan orang tua angkatnya datang sehingga mereka sekeluarga akan dapat bersatu kembali. Tetapi apa dia bisa menyelamatkan Aska? Alicia memeriksa denyut nadi Aska dan ekspresi wajahnya tampak menjadi serius. Situasinya ternyata lebih buruk dari yang dia bayangkan. Kali ini pingsannya Aska selain dirangsang oleh situasi tadi, juga ditambah dengan alasan lainnya. Dia menderita penyakit jantung yang serius sehingga menyebabkan jantungnya kelebihan beban. Gejala Aska yang sekarang adalah apa yang disebut kematian mendadak oleh semua orang. "Nona, bagaimana keadaan tuan besar kita?" tanya Ibu Ida dengan cemas. Alicia menggelengkan kepalanya. "Kondisinya tidak terlalu baik. Lingkungan di sini juga tidak terlalu baik. Tolong minta seseorang untuk membantu aku memindahkan Tuan Aska ke ruang peristirahatan. Aku hanya memberikan pengobatan akupuntur kepadanya." Dalam pengobatan metode barat, kematian mendadak membutuhkan operasi serius, tetapi presentasi bisa sembuh atau diselamatkan itu tidak tinggi. Tetapi pengobatan tradisional Tiongkok hanya membutuhkan akupuntur dan pembuangan darah untuk mengembalikan tekanan jantung pasien agar normal kembali. Tetapi pembuangan darah yang terlalu banyak bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh juga. Kalau sampai terjadi sedikit saja kesalahan, maka Aska bukannya terselamatkan malah akan mempercepat kematiannya. Namun berdasarkan tingkat medis domestik saat ini, kalau dia tidak dapat menyembuhkannya, maka rumah sakit juga tidak bisa. Lebih baik dicoba dulu saja. Saat Ibu Ida mendengar ucapannya itu, lalu dengan cepat memanggil beberapa pengawal untuk memindahkan Aska ke ruang peristirahatan yang ada di sebelah ruang tamu dengan hati-hati. Alicia berdiri di depan pintu dan mencegah semua keluarga Starr dan Rachel yang akan masuk. Dia berkata dengan datar, "Aku membutuhkan ketenangan total selama pengobatan. Tinggalkan saja Ibu Ida bersama aku di dalam. Kalian semua tunggulah di luar." Seorang kerabat dari keluarga Starr bertanya dengan heran, Apa kau bisa? Kau masih sangat muda. Jangan sampai kau membuat Aska menjadi lebih parah." Rachel sama sekali tidak percaya kepada Alicia. "Jangan tertipu oleh dia.
Aku kenal dengannya. Dia adalah wanita jahat yang dengan hati yang keji. Waktu itu, dia membuat anjingku mati. Dia tidak hanya tidak menyukaiku, tetapi juga ingin menunda waktu pengobatan papaku. Kalian jangan percaya kepadanya. Usir dia keluar dari sini. Ucapan Rachel itu membuat semua orang agak kurang percaya dengan Alicia untuk sementara waktu. Ya benar, gadis ini hanya seumuran dengan Rachel. Ilmu medis apa yang kau kuasai? Aku rasa kita harus menunggu ambulan. Barusan aku memeriksa nafas Aska. Hanya terasa udara yang masuk saja, tetapi tidak merasakan nafas yang dikeluarkan. Aku tidak mampu menanggung risiko ini lagi. Nona, kami tahu kau berniat baik, tetapi lupakanlah saja. Ini pertaruhan nyawa, bukan permainan online yang biasa kau mainkan itu. Iya. Pada awalnya, orang-orang ini berharap Alicia akan memberikan pertolongan pertama kepada Aska. Tetapi saat mendengar ucapan Rachel itu membuat mereka semua merasa ragu dan tampak putus asa. Alicia menatap Rachel lekat-lekat dan bertanya, "Menurutmu, nyawa papamu lebih penting atau reputasimu yang lebih penting sekarang? Apa kau lebih mementingkan kesenangan menekan aku dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa papamu?" Rachel, alasan mengapa papamu jatuh pingsan itu sebenarnya kau lebih jelas dari siapapun di sini. Apa aku perlu menjelaskannya kepada semua orang di sini? Setelah Alicia selesai berbicara, Rachel merasa bahwa tatapan semua orang hanya tertuju kepadanya dengan curiga. Dia tampak panik dan tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya. Kalau Alicia tidak menyelamatkan papanya, tapi malah membunuh papanya, maka itu akan menjadi kasus pembunuhan yang nyata. Rachel memikirkan hal ini. Di dalam hatinya dia merasa galau sambil menatap Alicia, lalu dia berkata, "Karena kau sangat percaya diri, maka jangan banyak bicara lagi. Aku akan memberikan satu kesempatan kepadamu untuk mencobanya. Tetapi jika kau tidak dapat menyembuhkan papaku, maka aku akan menuntutmu atas pembunuhan yang disengaja." Alicia mengenyit sedikit dan setelah 2 detik dia mengangguk. Oke. Walaupun hidupnya dipertaruhkan, dia juga harus menyelamatkan Aska yang bisa dianggap sebagai kerabatnya juga. Setelah Alicia selesai berbicara, dia tidak menunda waktu lagi. Segera dia membalikan badannya dan masuk ke ruang peristirahatan. Dia meminta Ibu Ida untuk menutup pintu, lalu menghampiri Aska sendiri dan memeriksanya secara sistematis. Setelah memastikan bahwa diagnosis yang dia lakukan tadi tidak ada kesalahan, lalu Alicia meletakkan tas yang dibawanya itu ke samping dan mengeluarkan isi tasnya. Ibu Ida ikut melihat karena merasa penasaran. Dia melihat deretan jarum emas panjang dan yang pendek hanya sebesar ibu jarinya dan panjangnya 1 inci lebih saja. Ibu Ida bertanya-tanya dengan heran, "Nona, mengapa? Mengapa kau membawa barang-barang ini ke pesta ulang tahun Nona besar kami?" Sementara Alicia mengeluarkan peralatannya, dia menjawab dengan suara rendah, "Orang-orang yang mempelajari ilmu medis biasanya akan selalu membawa peralatan ini bersamamu." Sebenarnya dia hanya khawatir mengenai jebakan yang dibuat oleh Rachel, sehingga dia sengaja membawa cukup banyak alat-alat ini untuk berjaga-jaga. Dia benar-benar tidak berharap akan menggunakannya.